Hai hai, kali ini aku mau main 100 hari di Minecraft lagi. Tapi kali ini kita main di biome yang dimana orang jarang mau main di sini. Karena akses jalan yang dipenuhi powder snow, lautan yang sudah membeku, dan binatang yang sangat langka. Sebenarnya aku udah berusaha semaksimal mungkin buat gak meninggoy, tapi ternyata dan gak cuma sekali. Apalagi kelakuan Dinin selanjutnya. Yuk tonton terus videonya sampai habis. Enjoy! Seperti biasa, di hari pertama ini aku kumpulin beberapa kayu buat bikin tools sementara. Aku buat crafting table dan langsung buat pickaxe purba. Aku lanjut keliling hutan. Tiba-tiba aku jeblos. Di sini aku panik banget karena nggak bisa naik. Tapi ternyata aku selamat. Aku mulai cari batu buat upgrade toolsku dan juga ambilin coal sekitar. Aku juga buat beberapa tools batu dan buang pickaxe purbaku. Aku lanjut jalan lagi dan sempat jeblos beberapa kali. Akhirnya aku coba buat buka jalan supaya nggak keperangkap lagi. Aku terus keliling buat cari danau es karena aku capek kejebak di powder snow terus. Tiba-tiba aku ngeliat ada laba-laba. Aku coba samperin pakai gaya parkour, tapi ternyata aku noob. Hihihi. Aku jeblos bareng si laba-laba dan dia meninggoy. Karena di luar masih gelap banget dan pasti banyak mob. Akhirnya aku mutusin nginep di goa buat ngumpulin keripik zombie sambil mining ore sekitar. Dan langsung bakarin iron yang barusan aku dapat. Aku pakai iron pertamaku buat bikin shield karena aku berniat keliling goa sebelah. Tapi ternyata guanya kecil banget, jadi aku cuma ambilin beberapa iron yang ada. Karena di luar udah pagi, akhirnya aku mutusin buat keluar dari penginapan dan lanjutin perjalanan. Tiba-tiba ada bocil yang ajak aku main, tapi dia malah kelelep di powder snow. Ya udah, aku tinggalin aja. Aku lanjut main parkour sampai akhirnya nemuin danau yang luas. Aku langsung buat bot dan cari tempat yang pas buat base camp aku. Malam pun tiba. Aku istirahat di tengah sungai sambil gelut sama mob sekitar buat ambil string dan keripik zombie. Aku lanjut mancing seharian karena stringku udah cukup buat bikin fishing rod. Karena hasil pancinganku udah lumayan banyak, akhirnya aku mutusin buat ngebolang lagi. Di tengah perjalanan, aku ngeliat ada bangunan aneh dari kejauhan. Aku coba samperin bangunannya, ternyata ada penjaganya. Aku gelut sama dia dan mau coba masuk ke bangunannya, tapi aku malah jeblos lagi. Di sini aku coba perhatiin baik-baik perbedaan tekstur dari powder snow sama snow biasa, tapi aku masih belum bisa juga bedainnya. Pas lagi asik penelitian, tiba-tiba aku dipanahin sama penjaga situ. Ya udah, aku pergi dari situ. Malah jeblos ke powder snow lagi. Ternyata penjaganya ngikutin aku dari belakang. Ya aku bunuh aja. Akhirnya aku berhasil balik ke danau es dan lanjutin perjalanan yang tanpa tujuan. Karena aku capek keliling, aku mutusin buat masuk gua sekitar sambil ngumpulin ore yang ada. Ternyata aku langsung nemuin mega cave. Sebelum aku masuk ke sana, aku kumpulin dan bakarin beberapa iron yang ada buat bikin full armor. Dan sekarang aku udah siap gelut sama semua mob di goa. Baru juga turun, aku langsung disapa sama bocil goa. Aku terus kumpulin ore yang ada sampai nemuin diamond pertamaku. Aku lanjut mining ore sambil gelut sama zombie sekitar. Dan akhirnya ada zombie yang ngedrop wortel. Bakal aku rawat dia seperti anak sendiri. Hihihi. Aku terus kumpulin ore yang ada dan juga gelut sama mob sekitar. Pas aku cek, ternyata stringku udah cukup buat bikin kasur. Akhirnya aku gak begadang lagi. Karena dirasa udah lumayan, aku mutusin buat keluar dari goa dan lanjut cari lahan buat aku tinggal. Di hari ke-8, akhirnya aku nemuin lahan yang menurutku pas buat aku menetap. Dan aku kumpulin dulu beberapa kayu buat cadangan aku di rumah. Ini dia hasil aku tebang pohon.
Di hari ke-10 aku lanjut buat bikin base sementara. Akhirnya base camp awalku udah jadi, guys. Ya walaupun kayak gudang. Ya udahlah ya, yang penting bisa naruh barang. Sambil nunggu bakar-bakarin iron, aku mancing buat nambahin stok makanan. Besoknya aku mutusin buat keliling cari goa buat kumpulin lagi orang yang banyak. Dan yang pasti selalu digengbeng sama penjaga sekitar. Buy one dong kalau berani. Aku juga ambilin obsidian buat bikin nether portal dan lanjut mining ore. Karena persediaan makanan aku sudah mulai habis, aku bergegas cari jalan keluar dari goa dan balik ke rumah. Seperti biasa, jeblos udah menjadi rutinitasku setiap hari. Pas coba naik pakai air, aku nggak sadar. Karena ternyata powder snow bisa lumer pakai air. Aku masih gali manual pakai tangan. Sampai ada momen aku sadar kalau bisa buat akses jalan pakai air. Ih, ternyata bisa pakai air dong. Elah, udahlah aku mau pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung cek hasil mining aku. Dan lumayan, dapat 16 diamond. Lanjut aku beresin semua barangnya ke chest dan juga bakarin iron. Karena stok makananku sudah habis, aku lanjut buat mancing ikan. Tapi aku berasa kurang efektif mancing di got. Akhirnya aku mutusin bikin kolam pemancingan sederhana, berharap dapat ikan yang lebih banyak. Dan ternyata sesuai dugaan. Karena mancing cuma bengong, tiba-tiba aku keinget kalau kemarin sempat dapat wortel dari zombie. Akhirnya aku buat farm kecil di depan rumah. Sekalian aku juga bikin area buat tebang pohon. Akhirnya udah jadi, guys. Aku udah motongin beberapa pohon dan wortelnya juga udah aku tanemin pakai bone meal biar cepet numbuh. Ini dia hasil aku tebang pohon. Ya lumayan lah ya. Sorenya aku kepikiran buat ke nether. Akhirnya aku siapin perlengkapannya dan tidur. Paginya aku langsung buat gerbang nether dan masuk ke dalam. Kaget banget aku spawn di tempat yang paling aku gak suka. Tapi ternyata dekat banget sama nether fortress. Aku coba buat samperin fortressnya, tapi aku balik lagi karena takut banget nyebur lava. Jadi aku mutusin buat balik lagi ke overworld. Aku kumpulin ore dulu kali ya. Tapi sebelum cari goa, aku mancing dulu buat stok makanan. Aku bakarin hasil pancinganku dan lanjut bercocok tanam. Gak kerasa, hari mulai gelap. Aku pun tidur. Paginya aku langsung keliling cari goa naik kapal. Sampai aku ketemu goa yang lumayan jauh dari rumah. Aku mulai keliling goanya dan kumpulin beberapa ore. Dan aku sempat jatuh plus digebuk sama zombie gak ada akhlak. Aku panik dan ternyata aku selamat. Aku lanjutin perjalanan sampai aku ketemu mine shaft. Aku coba buat turun dan ambil dulu diamond yang nemplok. Aku lanjut buat naik dan masuk ke dalam mine shaftnya. Gak lupa aku ambilin semua string yang ada. Sampai aku ketemu chest yang isinya ya lumayan lah. Aku lanjut keliling mine shaftnya buat ambil semua string dan beberapa ore yang nemplok. Karena dirasa cukup puas, aku pun keluar dari mine shaft buat lanjut keliling goa dan kumpulin ore yang ada. Dan yang pasti selalu digangguin penunggu sekitar. Sampai ada momen, aduh, ya elah, elah, udah capek-capek gak tidur buat ngumpulin ore, emang ninggoy, kesel aku mah. Aku langsung bergegas buat cari jalan pulang. Dan akhirnya sampai. Aku langsung ambil wortel buat makan. Kesel aku mah. Aku lanjut bikin fishing rod dan mancing sambil meratapi nasib 2 hari. Besoknya aku coba bikin gerbang nether dalam rumah buat lihat aku spawn di area mana. Tapi ada magma. Jadi aku balik lagi karena takut. Ternyata sama-sama gak enak. Bete. Karena semua armorku hilang, aku buat baru pakai diamond. Tapi karena diamond yang gak cukup, jadi aku campur pakai iron armor. Keren juga. Aku lanjut bercocok tanam sampai akhirnya sawah aku penuh. Aku baru inget kalau toolsku juga hilang. Jadi aku langsung buat semuanya dari iron. Besoknya aku bongkar gerbang nether yang ada di rumahku karena cuma bikin ganggu pemandangan.
Aku lanjut siapin bahan karena mau buat tempat pemancingan. Pas lagi serius nge-build, aku ngeliat ada rombongan reman. Ya aku labrak aja. Karena aku gak mau ngotorin swordku, akhirnya aku adu domba aja mereka. Hihihi. Dan lanjut nge-build lagi. Akhirnya jadi guys. Tapi ke tempat pesugihan ya. Dari jauh keren juga sih. Di hari ke-51 aku memulai hari dengan bercocok tanam dan lanjut cari goa buat mining. Seperti biasa mereka berani keroyokan. Aku digebukin terus. Tapi ya aku pasti menang. Aku lanjut keliling goa dan ngumpulin beberapa ore. Dan mulai nyicil bikin diamond armor. Sampai akhirnya aku full diamond armor. Karena dirasa udah cukup, akhirnya aku mutusin buat keluar lagi dari goa dan pulang ke rumah. Abis itu aku berniat buat beraniin diri pergi ke Nether. Semoga aku sama sampai rumah lagi guys. Ini masalahnya udah full diamond armor nih. Sedih kalau sampai hilang. Aku jalan-jalan menuju fortress. Pas sampai di sana aku kaget banget. Tiba-tiba ditembakin blast. Aku lanjut masuk fortressnya dan langsung disambut wither skeleton. Aku ambil semua isi chestnya dan lumayan dapat 2 diamond. Aku cari sarang blast buat ambil blast rodnya dan gebukin blastnya. Sampai kekumpul lumayan banyak, aku langsung keluar dan cari kampung babi. Setelah sampai, aku langsung gebukin babi sekitar dan ambilin dagingnya. Karena udah puas main sama babi, aku pun pulang ambil gold buat trading dan lanjut jalan cari kampung angker. Setelah dirasa ender pearl-nya sudah cukup, aku pun pulang dan langsung buat Eye of Ender. Dan lanjut buat nyari stronghold karena mau nyolong buku di perpustakaannya. Aku lempar terus ender eye-nya sampai akhirnya aku kehilangan mata dajalnya. Aku coba lempar lagi, hilang lagi. Ya udah, aku coba buat gali ke bawah aja, siapa tahu emang udah sampai. Dan ternyata benar dugaan kalau aku udah sampai. Aku langsung cari perpustakaannya buat ambilin semua buku dan juga stringnya. Setelah semua buku bersih, aku lanjut keliling stronghold-nya sampai ketemu perpus kedua. Tapi aku lanjut keliling dulu, dan ternyata deket sama end portal. Aku langsung pasangin mata endernya dan ternyata kurang 1. Ya elah. Aku juga taruh tempat tidur, crafting table, dan chest. Aku rapihin sebagian barangku di chest dan lanjut ambilin buku di perpus. Abis itu aku lanjut buat keliling stronghold-nya dan pulang. Abis itu aku lanjut siapin bahan buat bikin enchanting room. Paginya aku langsung buat enchanting room. Bangunannya udah jadi. Ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Langsung aku buat enchanting table-nya dan susun di dalam bangunannya. Aku juga lengkapin tools diamond aku sampai aku full diamond tools. Aku langsung enchant toolsku dan terutama nyari infinity buat bow. Karena XP ku kurang, akhirnya aku mutusin buat balik lagi ke Nether. Aku ambil beberapa quartz dan balik ke rumah. Sesampainya di rumah, aku lanjut enchant shovel. Sampai akhirnya dapat infinity. Lalu lanjut enchant tools. Tapi XP ku kurang lagi. Jadi aku mutusin pergi ke stronghold buat lawan naga biar XP-nya langsung banjir. Aku siapin bahan-bahan dan baru inget kalau ender eye-nya kurang 1. Jadi aku balik ke Nether dan ngumpulin beberapa ender pearl. Abis itu aku balik ke rumah dan lanjut siap-siap buat ke stronghold. Kok skin aku jadi laki? Kamu siapa pakai badan aku? Wait, aku keluar dulu. Nah, kan cakep. Aku langsung ke tempat end portal, lalu pasang ender eye-nya dan masuk. Aku nyebrang dan hancurin end kristalnya. Setelah semua end kristalnya hancur, aku langsung tembakin naganya pakai panah. Tapi di sini tembakanku meleset terus. Sampai ada saat aku samperin naganya dan astaga.
Astaga, Dindin. Aku masuk lagi buat ambilin barang aku yang ampar-amparan. Dan tiba-tiba aku nggak sengaja nge-trigger salah satu Enderman dan... Hai. Di sini aku udah depreset banget. Aku ambilin lagi barang-barangnya dan hampir meninggoy lagi karena jigong naga. Pas mau deketin naganya, aku dibuat terbang lagi dan meninggoy lagi. Di sini aku udah pasrah banget mau udahan mainnya. Tapi kalau aku tunda mainnya, nanti aku makin lama upload. Ya udah, aku usahain buat ambil dulu barang-barangnya dan buat tempat persembunyian. Setelah di dalam, ternyata nyaliku makin ciut. Akhirnya aku pause dulu gamenya sebentar buat manggil Alin di real life. Hihi. Din, Kenapa, Din? sini deh. Hehehe. Kenapa sih, Din? Itu, tolong dong matiin naganya. Aku depreset, Lin. Astaga, Din. Ya udah sini. Akhirnya permainan di take over sama Alin dan menang. Makasih, Lin. Hehehe. Goceng sini, Din. Nih, ceban. Asik. Aku ambil alih lagi gamenya dan lanjut kumpulin XP-nya. Aku ambil juga telur naganya dan pulang. Aku lanjut enchant semua armor dan toolsku. Aku juga bikin fishing rod buat mancing ikan. Karena lumayan susah lawan naganya, aku harus buat monumen bersejarah buat si Dragon Egg. Aku siapin bahan-bahannya dan lanjut ke pembuatannya. Pas mau taruh telur naganya, ternyata dia jatuh. Alhasil aku repot banget buat ambil si telurnya. Aduh, akhirnya naga esnya jadi. Karena stok batu aku udah menipis, jadi aku buat stone generator. Setelah jadi, aku AFK seharian buat kumpulin batunya. Di hari ke-93, aku mutusin buat hias nether portal. Ih, serem juga. Paginya aku lanjut buat hias jalanannya. Karena batunya nggak cukup, jadi aku AFK batu seharian. Pas menjelang sore, aku ngesengaja nyenggol mouse-nya. Alhasil kebakaran semua. Aku biarin dulu deh dia meleleh dan tidur. Besoknya aku benerin lagi stone generatornya. Setelah selesai, aku lanjut hias jalanannya. Dan akhirnya aku nyelesain semuanya tepat di hari ke-100. Aku gak nyangka bisa survive di biome ini. Terima kasih buat kalian yang selalu support dan nonton video aku sampai habis. Jangan lupa buat subscribe dan tulis di komentar kira-kira next aku bikin video apa. Thanks for watching guys. Bye-bye.